Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tertimpa dinding bangunan, 2 pekerja di kota Cilegon tewas. Tipu nasabah hingga miliaran rupiah, Ketua Koperasi di Kabupaten Serang ditangkap polisi. Edarkan obat keras, Rano Karno ditangkap anggota Polsek Ciputa Timur. Warga di kawasan Gusuran Lingkungan Priuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, berusaha mengevakuasi tukang bangunan yang tertimpa dinding saat membongkar bangunan. Dari 3 korban itu, 1 tewas di tempat, sementara yang 1 lagi meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 1 orang lagi mengalami luka-luka hingga harus dirawat intensif. Ketiga korban adalah warga Pasireri, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, yang diminta pemilik bangunan untuk membongkar bangunan karena sedang dilakukan penggusuran. Diduga dinding bangunan runtuh karena kondisinya sudah rapuh sehingga ambruk pada saat tukang itu sedang bekerja membongkar bangunan di tepi kolam ikan lele. Tukang ngebongkar rumah. Oh, berarti dia lagi kerja ya Pak ya? Lagi kerja di Mangudin yang punya rumahnya. Kalau jelasnya Bapak tahu? Kurang tahu. Informasinya keduanya meninggal apa gimana Pak? Kurang tahu tuh Pak. Tapi udah dibawa ke rumah sakit? Iya. Lokasi tersebut telah dipasangi garis polisi, sementara para korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. Kasus kecelakaan kerja ini juga masih didalami oleh petugas dari Polsek Kota Cilegon. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Anggota Direktorat Kriminal Umum Polda Banten menggeledah kantor Koperasi BMT Muamaroh di Jalan Raya Anyar nomor 38 Kabupaten Serang. Koperasi yang berdiri tahun 2003 mulai bermasalah sejak tahun 2023 lalu. Sebelumnya koperasi ini menerima simpan pinjam untuk ibadah umroh, haji dan tabungan pelajar. Pihak koperasi juga menjanjikan profit sebesar 2% bagi nasabah yang menaruh deposito. Namun 203 orang yang menjadi nasabah mengaku kesulitan mencairkan dana sehingga melaporkan ke Polda Banten. Usut punya usut, dana mencapai 9 miliar rupiah tersebut digelapkan oleh Ketua Koperasi berinisial HS. Modus yang digunakan pelaku dan rekan-rekannya yaitu menggunakan Badan Hukum Koperasi untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin resmi dari otoritas perbankan, sehingga menarik banyak korban untuk menabung atau menyimpan dana di koperasi tersebut. Sementara ini kita kenakan di penipuan dan penggelapan, dan juga kita kenakan di undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nominal berapa? Kerugiannya 9 miliar. HS bukan pelaku satu-satunya. Terdapat pengurus koperasi lain yang ikut bermain dalam kasus ini. HS akan diancam tentang penipuan dan pasal penggelapan serta undang-undang tentang perbankan dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak membantu melepaskan cincin yang nyangkut di jari seorang nenek bernama Murtafiah berusia 80 tahun yang merupakan warga di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Petugas damkar menggunakan gerinda kecil dan diteteskan air saat proses pelepasan. Hal tersebut dilakukan agar saat proses pelepasan, tangan si nenek tidak merasa sakit. Nenek Murtafiah datang ke kantor damkar ditemani anaknya. Pihak keluarga sebelumnya berusaha melepas cincin yang sudah dipakai sang nenek. Namun karena tidak berhasil, keluarga pun memutuskan untuk meminta bantuan petugas damkar. Ibu dan anaknya mengantarkan ke damkar
dengan pengaduan untuk pelepasan cincin. Sehingga pada waktu itu langsung dieksekusi sama tim damkar. Alhamdulillah selama 15 menit pelepasan cincin berhasil dilepaskan. Petugas damkar juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak agar selalu berhati-hati saat memakai aksesoris yang bisa membahayakan diri sendiri. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.